semuanya, selamat datang di podcast Suara Desa dengan topik kehidupan dan tantangan pertanian apel di Pasuruan. bersama saya Firda dan Saya Hilya. kami akan membahas mengenai Apel tak lagi melimpah ketika harapan petani menjadi redup. Nah, ayo ikuti pembicaraan kami kali ini. Baik, teman-teman, sekarang kami sedang berada di kebun apel bersama dengan petani-petani apel. Nah, di sini dengan Bapak siapa? Saya Bapak Sugeng Ananto. Ibu Asia. Ibu Asia dan Bapak Sugi Ananto. udah 2 dekade terakhir ini nih, katanya hasil kebun apel terus menurun gitu. Sebenarnya apa sih yang bikin hasil panennya bisa merosot kayak gitu tuh apa sih? Pertama cuaca, nanti cuaca menentukan pembungaannya itu yang akan jadi bakal buah itu rontok seperti itu. Cuaca seperti apa sih yang baik untuk kebun apel? Sebenarnya cuaca yang bagus itu kemarau, Mbak. Oh, kemarau. Jadi bunga bakal buah itu nggak rontok seperti itu. Terkait dengan cuaca itu nanti ada dampaknya ke hama. Berarti kalau musim hujan itu apelnya jadi gimana? Iya. Pertama-tama kan buah kan bakal buah itu kena hujan terus menerus nggak kuat, jadi akhirnya rontok. Begitu juga kena penyakit lalat buah, iya Pak. Seperti itu lalat buah. Terus ada juga nyawu lah, istilah orang sini nyawu. Berarti buahnya itu tidak mulus tapi ada coklat-coklatnya seperti itu. Seperti itu. Cuaca menentukan bakal buah jadi apa tidak seperti itu. Jadi berdampak banget ke merosotnya produksi apel. Kalau Ibu sendiri? Ya, itu tadi penyakit kutu batok itu. Kutu batok. Oh, yang coklat-coklat Iya. itu tadi. Seperti itu ada. Seperti itu. Terus pasar juga. Pasar itu menentukan harga. Kalau apel itu dipasarkan kemana kalau tahu, Pak? Kalau apel itu banyak sekali Pak. Biasanya untuk yang kirim ke Bali juga ada, ke Lombok, ke Jakarta seperti itu. Terus ada juga kirim ke Batu, Malang. Kita supplier batu Pak. Supplier batu untuk produksi apa itu? Sejenis cuka apel, keripik apel, oleh khas Batu itu apelnya dari sini. Oh, nanti dibuat apa namanya? Kayak snack gitu lah. Betul. Seperti itu, sari apel segala macam ya. Oke, dampaknya ke petani gimana tuh? Apakah ini sampai bikin mereka kesulitan ekonomi atau malah pindah ke usaha lain? Betul Mbak, kalau kesulitan ekonomi sudah sangat berdampak sekali ya. Apalagi harga obat semakin mahal, kan ikut dolar. Termasuk apel ini dampaknya kalau harga obat mahal otomatis biaya produksi tinggi, hasilnya apel tidak maksimal. Sepertinya atau di belakang ini ada yang sudah kena alat buah. Iya, jadi dampaknya sangat terasa sekali bagi petani. Seperti itu. Menurut Ibu ada yang orang-orang yang pindah ke usaha lain mungkin selain apel di sini? Bawahnya tuh di tanah gitu ditanami bawang, tomat gitu. Berarti lebih pindah ke sayur. Ke sayur ya. Ada juga yang pindah ke jeruk. Ya, jeruk. Sebagian apel ada yang dihabiskan, ditebang, diganti jeruk. Sekarang fenomena sekarang pindah ke jeruk makin marak di sini. Seperti itu. Berarti kalau jeruk itu lebih memuaskan hasilnya. Bisa seperti itu. Produksinya, cost produksinya rendah, tapi hasilnya maksimal. Iya. Ada dengan apel. Iya. Tidak terlalu banyak gitu. Costnya lebih rendah, tapi produksinya bagus. Terus penjualannya bagus, harganya bagus. Katanya di sini merupakan desa terluas, apel terluas gitu ya? Betul, untuk dari data-data dari Kementerian Pertanian dan BPS kita di desa paling terluas. Tapi untuk tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, pengurangan luasan apel sudah berkurang karena sebagian sudah tidak dirawat, akhirnya mati. Ada juga yang pindah ke jeruk seperti itu. Jadi sama juga di desa lain itu banyak yang tidak dirawat karena produksinya makin tinggi, hasilnya tidak sesuai. Itu yang membuat petani beralih ke jeruk. Seperti itu. Kalau selama ini
apakah ada upaya dari petani atau dari pemerintah buat ngatasin masalah turunnya produksi apel? Kalau dari petani pasti Pak ya, karena kita kan apel ini adalah sumber utama di desa ini. Kita sudah nyaman dengan apel ini. Kita sudah berupaya pengolahan tanah yang bagus, terus obat-obatan apel itu yang bagus. Tapi dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, kemarau terus menerus, musim penghujan terus menerus, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini kan contohnya Pak, biarpun sudah dikasih semprot obat yang bagus, cuman kalau cuaca mendung terus hujan terus, pengaruh juga ke apel. Jadi tadi udah disampaikan tentang berbagai penjelasan tentang pertanian apel. Terima kasih untuk Bapak Sugeng dan Ibu Asih ya. Terima kasih atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan tadi mengenai apel di Pasuruan. Sekian dari kami. Mungkin kita akan membahas mengenai apel secara lebih lanjut di episode selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya bahwa saat ini pertanian apel semakin menurun dikarenakan faktor cuaca yang tidak menentu. Bahwa apel lebih cocok dengan musim kemarau, sedangkan sekarang seringkali turunnya hujan yang membuat bunga-bunga apel gugur. Terkenanya faktor hama dan biaya obat produksi pun mahal. Kemudian ketatnya persaingan dari apel impor yang kini semakin mudah masuk ke Indonesia. Dampaknya para petani kesulitan ekonomi hingga mereka menggantikan dengan menanam sayuran dan jeruk. Dan harapan para petani, pemerintah dapat berperan aktif dalam mendukung pertanian apel ini. Masalah ini merujuk pada sila kelima Pancasila bahwa menekankan pentingnya keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan, termasuk perhatian terhadap nasib petani sebagai bagian rakyat Indonesia.